Drama ini diawali dengan kedatangan Kan Ho Yung ke Korea setelah 10 tahun tinggal di Amerika. Dia datang ke Korea karena ada masalah dengan anak perusahaannya di Korea. Dia kemudian memilih tinggal di rumah lamanya. Dan dia juga pergi berkencan buta atas rekomendasi temannya yang melihat Kan Ho Yung yang masih jomblo di usianya saat ini. Sementara itu, seorang wanita bernama Lee Hon Joo juga pergi berkencan buta dan tak sengaja bertemu dengan Kan Ho Yung. Awalnya Lee Hon Joo mengira Kan Ho Yung lah teman kencan butanya. Hanya saja dia salah. Dia kemudian meminta maaf dan pergi menemui teman kencan butanya yang juga berada di tempat tersebut. Selama kencan buta berlangsung, mata Kan Ho Yung tidak pernah lepas memandangi Lee Hon Joo karena sebenarnya Lee Hon Joo adalah cinta pertamanya. Semasa SMA, Kan Ho Yung bertemu dengan Lee Hon Joo dan dia melihat kepribadian Lee Hon Joo yang unik dan juga penuh semangat yang membuatnya jatuh cinta kepada Lee Hon Joo. Hanya saja, Lee Hon Joo sudah memiliki cowok idaman lain bernama Bang Joon-ho, seorang penulis buku favoritnya. Sampai suatu hari, Lee Hon Joo bolos sekolah untuk menemui Bang Joon-ho yang sedang wajib militer. Dia ingin menyatakan cintanya. Dan Kan Ho Yung yang awalnya memiliki kegiatan lain, tiba-tiba ikut menemani Lee Hon Joo tanpa tahu Lee Hon Joo pergi menemui krusnya untuk menyatakan cintanya. Hanya saja saat itu Bang Joon-ho tidak bisa ditemui, membuat Lee Hon Joo sangat sedih. Tanpa menyadari kehadiran Kan Ho Yung yang telah mengorbankan waktunya untuk menemaninya. Di sisi lain, teman Lee Hon Joo lah yang bernama Kim Hae Jin yang jatuh cinta kepada Kan Ho Yung. Hanya saja dia tidak memiliki keberanian mengungkapkan cintanya. Dia kemudian meminta Lee Hon Joo memberikan surat pengakuan cintanya kepada Kang Ho Yung. Hanya saja Kan Ho Yung tidak pernah membalas surat cinta tersebut karena memang dia tidak menyukai Kim Hae Jin. Kisah cinta mereka pun gagal dan akhirnya Kan Ho Yung pindah ke Amerika. Di lain kesempatan, Kan Ho Yung kembali bertemu dengan Lee Hon Joo yang sedang menunggu bus. Pemandangan yang hampir sama dilihatnya saat mereka masih sekolah. Ternyata dunia tidak sepenuhnya berubah, terutama bagi kehidupan Lee Hon Joo. Kan Ho Yung pun mendatangi Lee Hon Joo. Awalnya Lee Hon Joo berpura-pura tidak mengenal Kan Ho Yung. Hanya saja Kan Ho Yung terus mendesaknya sampai kemudian Lee Hon Joo mengakui bahwa dia sudah mengenali Kan Ho Yung sejak awal. 카페에서도 난 줄 알았어? 알지. 고딩 때랑 그대로인데. Lee Hon Joo kemudian meminta nomor telepon Kan Ho Yung. Niatnya sih ingin memberikan nomor telepon tersebut kepada Kim Hae Jin yang dulu tergila-gila kepada Kan Ho Yung. Berbeda dengan Kan Ho Yung yang berharap mendapatkan pesan dari Lee Hon Joo. Sementara itu, Kim Hae Jin yang mendapatkan nomor telepon Kan Ho Yung sangat senang dan penasaran dengan wajah cinta pertamanya saat ini. Dia kemudian menghubungi Kan Ho Yung dan mengundangnya ke bar milik salah satu teman mereka yang bernama Kwon Sang-pil. Kan Ho Yung pun menerima undangan tersebut dan pergi ke bar Kwon Sang-pil dan berharap bisa segera bertemu dengan Lee Hon Joo. Hanya saja Lee Hon Joo tidak bisa datang tepat waktu karena atasannya tiba-tiba memintanya mendatangi acara seorang klien. Lee Hon Joo sendiri sebenarnya tidak ingin bertemu dengan klien tersebut karena klien tersebut sebenarnya adalah Bang Joon-ho.
cinta pertama Lee Honju dan sebenarnya mereka pernah berpacaran. Waktu itu Lee Honju selalu mensupport karya-karya Bang Joon-ho yang membuat Bang Joon-ho jatuh cinta kepadanya. Hanya saja 3 tahun yang lalu Bang Joon-ho tiba-tiba pergi tanpa penjelasan, membuatnya sakit hati karena merasa dicampakkan. Dan rasa sakit itu masih dia rasakan sampai sekarang. Tapi karena tugas dari atasannya, Lee Honju mau tidak mau datang ke acara Bang Joon-ho. Dia kemudian tidak bisa mengontrol diri dan minum terlalu banyak yang membuatnya mabuk. Dalam kondisi mabuk tersebut, dia datang ke bar Kwang Sampil. Karena Kim Hae-ji juga sudah mabuk saat itu, sehingga Kan Ho-young dan Kwang Sampil sepakat mengantar para wanita mabuk itu pulang. Lee Honju sendiri diantar oleh Kang Ho-young. Dan apakah itu takdir atau hanya kebetulan? Ternyata Lee Honju menyewa rooftop rumah Kan Ho-young. Kan Ho-young pun bersemangat mengetahui hal tersebut dan memanfaatkan situasi tersebut. Dia meminta pamannya menghubungi Lee Honju untuk mengantarkannya berkeliling. Dia ingin menghabiskan banyak waktu bersama Lee Honju. Lee Honju yang tidak tahu Kan Ho-young adalah keponakan bapak kosnya bersedia mengantarkannya. Dan dia sangat kaget saat mengetahui Kang Ho-younglah keponakan bapak kosnya. 가! 어디든. Lee Honju pun mau tidak mau mengantarkan Kan Ho-young berkeliling. Mereka kemudian pergi ke beberapa tempat wisata untuk bersenang-senang. Sementara itu, Bang Joon-ho yang sebenarnya masih mencintai Lee Honju berusaha mendapatkan Lee Honju kembali. Dia kemudian menyusun strategi untuk mendapatkan Lee Honju kembali dengan bekerja sama dengan perusahaan di mana Lee Honju bekerja, dengan harapan dia bisa memulai hubungannya kembali dengan Lee Honju. Hanya saja, Lee Honju menemuinya secara pribadi dan meminta Bang Joon-ho bertindak profesional. Dia tidak mau mencampur adukan antara pekerjaan dengan kehidupan masa lalunya dengan Bang Joon-ho. Hanya saja, Bang Joon-ho terus mendesaknya agar Lee Honju mau memberinya kesempatan dan juga mengakui bahwa selama 3 tahun terakhir ini dia selalu memikirkan Lee Honju. Tapi Lee Honju tetap kekeh tidak memberikan kesempatan kepada Bang Joon-ho, bahkan berpura-pura pacaran dengan Kan Ho-young yang kebetulan ada di tempat tersebut. Kan Ho-young sendiri setelah menyadari bahwa pria yang bersama Lee Honju tadi adalah Bang Joon-ho membuatnya sedikit kesal karena pernah membuang-buang waktunya menemani Lee Honju untuk bertemu dengan pria tersebut. Di lain waktu, Lee Honju tidak sengaja bertemu dengan Kan Ho-young kembali. Lee Honju pun berinisiatif mengajak Kang Ho-young makan ayam goreng yang membuat Kan Ho-young sangat senang. Tapi ternyata Lee Honju mengajaknya makan karena ingin mempertemukannya dengan Kim Hae-ji yang membuat Kan Ho-young sedikit kesal. Dia merasa Lee Honju sangat bodoh karena tidak menyadari perasaannya dan itu berlangsung dari 10 tahun yang lalu. Lee Honju sendiri tidak menerima dikatakan bodoh. Dia kemudian pergi meninggalkan Kan Ho-young dan Kim Hae-ji. Sementara itu, Kim Hae-ji mulai menyadari Kan Ho-young menyukai Lee Honju. Sebenarnya dia sedikit kaget, tapi bagaimana lagi, dia juga tidak bisa memaksakan Ho-young menyukainya. Dia hanya memastikan Kan Ho-young serius terhadap Lee Honju. Bagaimanapun Lee Honju adalah sahabatnya dan dia tahu masa lalu Lee Honju yang kurang menyenangkan. Dia ditinggalkan keluarganya sejak kecil dan juga Bang Joon-ho yang dicintainya tiba-tiba pergi. Hal tersebut membuatnya sedikit trauma.
sehingga Kim Hye-ji tidak mau itu kembali terjadi. Kan Ho-young sendiri menjadi ragu bisa mendapatkan Lee Hon-joo, sehingga dia memutuskan kembali ke Amerika. Karena memang pekerjaannya di Korea telah selesai dan ibunya juga terus mendesaknya untuk kembali ke Amerika. Hanya saja saat perjalanan ke bandara, dia menerima telepon dari Kim Hye-ji yang mengabari Lee Hon-joo mengalami kecelakaan dan memintanya datang ke rumah sakit karena dia belum bisa meninggalkan pekerjaannya. Kan Ho-young pun bergegas ke rumah sakit dan mendapati Lee Hon-joo yang sedang terluka dan tidak sadarkan diri. Hanya saja beberapa saat kemudian Lee Hon-joo mulai sadar dan kaget Kan Ho-young lah yang menjaganya. Mengingat pertengkarannya dengan Kan Ho-young sebelumnya membuatnya tidak nyaman dan meminta Kan Ho-young pulang dan dia akan mengurus dirinya sendiri. Hanya saja Kang Ho-young tidak mau pulang. Dia kemudian menemani Lee Hon-joo mengikuti serangkaian pemeriksaan sampai akhirnya diizinkan pulang. Kim Hye-ji sendiri baru datang saat Lee Hon-joo sudah akan meninggalkan rumah sakit. Dia pun sangat kaget melihat luka-luka Lee Hon-joo. Hanya saja saat akan pulang, dia mengaku telah berpacaran dengan teman kerjanya agar Lee Hon-joo tidak lagi menjodohkannya dengan Kan Ho-young. Dan memberikan kesempatan kepada Kang Ho-young untuk mendekati Lee Hon-joo. Kan Ho-young pun menemani Lee Hon-joo pulang. Lee Hon-joo yang awalnya tidak ingin merepotkan Kan Ho-young meminta Kan Ho-young tidak perlu membantunya karena dia bisa sendiri. Hanya saja karena memang lukanya cukup parah dan dia hampir terjatuh dari tangga membuatnya mau tidak mau menerima bantuan dari Kang Ho-young. Tapi yang membuatnya sedikit merinding saat dia tertidur, dia malah bermimpi bermesraan dengan Kan Ho-young. Dia pun merasa jijik dan berusaha menghindari Kang Ho-young. Setiap Kan Ho-young mendatanginya, dia berusaha mengusir Kan Ho-young secara halus, membuat Kan Ho-young pesimis bisa menjalin hubungan asmara dengan Lee Hon-joo. Hanya saja Kim Hye-ji dan Kwon Sam-pil mendukungnya dan memberitahu cara mendekati Lee Hon-joo. Sampai kemudian Bang Juno datang ke rumah mereka. Lee Hon-joo pun kaget melihat Bang Juno. Dia kemudian mengusir Bang Juno dan berharap Bang Juno tidak mengganggunya lagi. Perasaan Lee Hon-joo pun kembali sakit setelah bertemu dengan Bang Juno. Kang Ho-young yang mengetahui suasana hati Lee Hon-joo yang tidak baik-baik saja mendatangi Lee Hon-joo. Dia pun menghibur Lee Hon-joo karena suasananya sedikit intimate membuat mereka berciuman. Lee Hon-joo yang menyadari dirinya telah membuat kesalahan meminta Kan Ho-young tidak mengulangi perbuatannya kembali. Karena dia tidak ingin dianggap sebagai lelucon oleh Kang Ho-young. Hanya saja Kan Ho-young menjelaskan bahwa kejadian tadi bukanlah sebuah lelucon. Dia memang menyukai Lee Hon-joo. Hanya saja Lee Hon-joo menolaknya dan mengatakan dia tidak menyukai Kan Ho-young baik itu dulu maupun sekarang. Lee Hon-joo pun berusaha menghindari Kang Ho-young. Sementara Kan Ho-young malah semakin berbunga-bunga setelah kejadian tersebut. Di tempat lain, Bang Juno sangat terpukul menerima penolakan Lee Hon-joo. Bagaimanapun, dia sangat mencintai Lee Hon-joo. 3 tahun yang lalu, dia tidak bermaksud menyakiti Lee Hon-joo, tapi keadaanlah yang memaksanya pergi. Saat itu, dia tiba-tiba kehilangan kemampuan menulis dan membutuhkan waktu untuk sembuh.
karena dia tidak ingin Lee Honju mengetahui kondisinya, sehingga dia memutuskan pergi diam-diam dan meninggalkan Lee Honju. Keputusan yang membuatnya terluka dan juga melukai Lee Honju sangat dalam. Awalnya dia yakin bahwa Lee Honju akan tetap mencintainya setelah dia kembali. Tetapi percayalah, rasa cinta itu akan hilang seiring dengan rasa sakit yang perlahan-lahan sembuh. Sementara itu, Kang Ho-young yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Lee Honju memaksa Lee Honju ikut berlibur bersamanya melalui Kwan Sang-pil. Lee Honju pun mau tidak mau ikut bersama mereka dan menghabiskan banyak waktu bersama Kang Ho-young. Bahkan Kim Hae-ji juga datang bersama teman kerjanya yang sekarang menjadi dekat. Lee Honju pun merasa bahagia bisa berkumpul bersama seperti sebuah keluarga. Dia kemudian bermimpi kembali ditinggalkan oleh ibunya dan juga Bang Junong. Hanya saja mimpinya sedikit berbeda. Kang Ho-young juga ada di dalamnya dan juga berniat pergi. Lee Honju pun terbangun dan segera menemui Kang Ho-young. Dia tidak mau mimpinya itu menjadi nyata. Dia tidak mau kehilangan Kang Ho-young. Dia pun akhirnya menerima Kang Ho-young sebagai pacarnya. Hanya saja kebahagiaannya tidak berlangsung lama karena ibu Kang Ho-young tiba-tiba datang dan ingin membawa Kang Ho-young kembali ke Amerika. Hanya saja Kang Ho-young tidak mau kembali ke Amerika, bahkan rela keluar dari perusahaan keluarganya yang dikelola ibunya, agar dia bisa bebas mengambil keputusan menetap di Korea bersama dengan Lee Honju. Hanya saja ibunya tidak menerima begitu saja penolakan Kang Ho-young. Dia kemudian menemui Lee Honju dan meminta Lee Honju memutuskan Kang Ho-young. Karena ibunya berpikir Kang Ho-young lebih pantas mewarisi perusahaannya di Amerika daripada harus tinggal di Korea. Hanya saja Lee Honju bukanlah tipe orang yang mudah diintimidasi. Dia tidak menerima permintaan ibu Kang Ho-young begitu saja. Karena dia pikir Kang Ho-young adalah pria pintar. Apapun yang dia putuskan pasti sudah diperhitungkannya. Karena dia tidak bisa membujuk Lee Honju, ibu Kang Ho-young pun berusaha membawa Kang Ho-young ke Amerika melalui jalur hukum, di mana dia mengancam Kang Ho-young telah mengkhianati perusahaan. Kang Ho-young pun mau tidak mau berencana kembali ke Amerika. Ibu Kang Ho-young sendiri sebenarnya telah meminta Lee Honju untuk ikut ke Amerika jika ingin bersama Kang Ho-young. Hanya saja Lee Honju masih bimbang karena dia belum siap meninggalkan Korea. Bahkan Kang Ho-young juga memintanya ikut bersamanya. Hanya saja Lee Honju belum bisa mengorbankan semua impiannya yang ada di Korea demi mengikuti Kang Ho-young. Sampai kemudian hari H keberangkatan Kang Ho-young ke Amerika, Lee Honju tidak mengantarkan kepergian Kang Ho-young. Hanya saja dia memberikan kejutan kepada Kang Ho-young saat di bandara. Dia memutuskan ikut ke Amerika bersama Kang Ho-young. Demikian alur cerita Serendipitous Embrace. Jangan lupa tetap bahagia dan sampai jumpa di next video.